sedang bermain sendiri di server survivalnya. Saat itu, ia pergi ke goa untuk mencari resource yang sekiranya diperlukan. Ketika ia mau kembali sebentar, tiba-tiba saja jalan keluarnya diblokade. Di situ ia merasa bingung, apakah ia yang lupa telah menutupnya atau ada orang lain yang menutupnya. Tapi bukannya aku cuma sendirian, ucap Royman. Namun di situ, Royman memutuskan lanjut pulang saja. Akan tetapi sesampainya Royman di rumah, ia menyadari kalau pintu rumahnya terbuka. Takut ada seseorang yang mengambil itemnya, ia langsung mengecek barrelnya. Dan benar saja, ada 2 item yang menghilang di chestnya, yaitu seed dan crafting table. Merasa aneh, jadi ia memutuskan untuk tidur saja. Esok harinya ia ingin pergi mining lagi, namun ketika ia datang ke tempat miningnya tertutup lagi, dan di situ juga ada rotten flesh. Royman mencoba untuk berpikir positif dan berpikir mungkin itu hanyalah bug dari Minecraft-nya. Beberapa saat kemudian, ketika ia sedang mengambil beberapa call, tiba-tiba Royman mendengar suara orang yang berlari di dekatnya. Namun saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Ketika ia pulang ke rumah, pintu rumahnya sudah terbuka lagi, dan di situ satu barrelnya hilang, dan isi barrel lainnya juga menghilang. Hal itu membuat Royman semakin yakin kalau pasti ada temannya yang iseng join ke servernya tanpa sepengetahuannya. Royman mencoba mengecek sekeliling, siapa tahu ia menemukan temannya yang diam-diam masuk ke dalam servernya. Setelah sekian lama Royman mencari, ia melihat sesuatu. Di situ ia sekilas melihat ada orang dengan skin Steve bermata putih sedang berdiri di balik pepohonan dan melihat ke arahnya. Di situ ia mengira mungkin temannya iseng menggunakan skin Herobrine. Namun bila kalian perhatikan, sosok itu tidak memiliki name tag. Di malam harinya, Royman memutuskan tidak tidur dan berjaga-jaga di luar rumahnya. Karena ia penasaran apakah itu temannya yang jahil atau bukan. Ia mencoba mencari kemana-mana, namun tidak menemukan petunjuk apapun tentang sosok itu. Dan di situ, dia baru sadar bahwasannya jika temannya ada di servernya, maka seharusnya ketika Royman tidur, ada tulisan 1/2 player sleeping. Tapi sebelumnya tidak ada tulisan itu. Setelah menyadari itu, Royman takut dan kembali ke goa lagi sambil berjalan mundur. Yang ternyata saat itu juga Royman kabur ke rumah dan langsung tidur. Keheranan dengan hal itu, esoknya ia mengecek ke goa lagi, tapi sekarang Herobrine-nya sudah tidak ada. Dan semenjak kejadian itu, ia tidak lagi mengalami hal aneh dan tidak pernah lagi melihat Herobrine. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta Minecraft Bedrock paling aneh dan paling creepy yang aku dan timku temukan di bulan Januari 2024. Kalau kalian suka sama video creepypasta kayak gini, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar aku dan timku semakin semangat membuat cerita creepypasta yang baru. Karena akhir-akhir ini cerita creepypastanya udah mulai 7 creepypasta paling aneh dan paling seram yang aku temukan di bulan Januari 2024. Yang pertama, Endra. Roni, seorang player Minecraft, baru aja pulang dari menebang banyak kayu dan sedang membangun rumahnya. Namun di saat itu, ia keheranan dengan sikap satu Enderman yang hanya berkeliling di sekitarnya. Bahkan hal itu berlangsung hingga Roni hampir selesai membangun rumahnya. Tapi di saat ia sudah menyelesaikan pembuatan rumahnya, Enderman itu seketika langsung teleport menjauh dari sana. Seperti Enderman itu sedang menandai rumah Roni sekaligus memata-matainya. Tidak mau ambil pusing, Roni menghiraukannya dan pergi memburu sapi. Namun tanpa disengaja, ia malah menemukan village yang membuatnya bisa mendapatkan iron dan juga wheat. Singkat cerita,
Ronnie sudah memiliki kandang sapi dan sedang memberi makan sapi-sapinya. Setelahnya, tanpa disengaja, ia melihat ada Enderman yang gerak-geriknya nampak asing dan aneh. Seperti Enderman yang punya kesadaran. Merasa tidak nyaman karena selalu diawasi, jadi Ronnie mencoba membuntuti Enderman itu. Namun ternyata pergerakan Enderman itu sangat cepat dan membuatnya kehilangan jejaknya. Kemudian muncul chat dari seseorang bernama Endra yang mengatakan, "Berhenti sekarang, jangan kau menjadi sepertiku." Mungkin yang dimaksud orang itu adalah berhenti mencari Enderman-nya. Belum tahu apa alasan pastinya. Keesokan harinya, Ronnie pergi mengeksplor dan menemukan ada beberapa pumpkin di situ. Lantas ia pun mengambilnya. Beberapa saat kemudian, ketika Ronnie sedang mendayung kapalnya, tiba-tiba ia melihat ada skin cewek mirip Enderman. Dia mengira sepertinya itu adalah Endra. Ronnie memakai kepala pumpkinnya untuk menghindari tatapan langsung, dan Enderman cewek itu langsung kabur dan pergi. Singkat cerita, Ronnie pulang di malam hari dan ia menemukan kejanggalan, di mana ada buku di dalam chestnya. Kemungkinan itu adalah buku hariannya Endra, yang menceritakan apa yang dirasakannya semenjak ia bertemu dengan Enderman yang gerak-geriknya aneh. Seperti Enderman yang ditemukan Ronnie di awal. Di situ diceritakan Endra makin hari makin gila, sampai akhirnya ia berubah menjadi siluman Enderman. Esok harinya, Ronnie pergi ke goa mengambil iron dan juga coal. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja stone yang ada di goa itu berubah semua menjadi obsidian, membuat Ronnie kesulitan untuk keluar. Setelah lama mencari jalan keluar, untungnya Ronnie menemukan jalan ke atas. Ia pun segera naik. Namun ketika ia melihat ke bawah, goanya kembali normal. Di malam hari, ketika Ronnie sedang memasak iron, Endra muncul di luar dan bolak-balik seperti ingin berbicara dengan Ronnie, menggunakan bahasa yang agak lain, yaitu bahasa footstep. Tak mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Endra, jadi ia mengundang pacarnya, yaitu Angel, untuk membantu menyelesaikan teka-teki yang diberikan Endra. Di situ mereka pergi mengeksplor dan melihat beberapa kejadian aneh. Seperti mereka tersambar petir secara tiba-tiba, air yang berubah jadi obsidian, kolam obsidian di overworld yang tiba-tiba menghilang dan menyisakan beberapa lava, dan lain-lain. Di perjalanan pulang, sayangnya mereka berpencar dan menyebabkan Angel tersesat, dan kemudian meminta tolong, lalu disconnect begitu saja. Entah apa yang terjadi pada Angel. Di saat Ronnie mau sampai ke rumah, ia sadar pintu rumahnya terbuka. Ketika mau masuk rumah, ia dibunuh oleh Endra. Kemungkinan Endra dendam ke Ronnie karena Endra tak pernah diperhatikan atau dipedulikan oleh Ronnie. Dan ia juga cemburu karena Ronnie malah mengajak pacarnya bermain. Sehingga Endra mengkill Ronnie dan Angel. Tanpa mengetahui maksud dari Ronnie dan Angel yang sebenarnya ingin mencoba untuk memecahkan masalah yang dialami Endra. Agar Endra bisa terbebas dari kutukan dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Bukan siluman. Siluman GGS, ganteng-ganteng serigala. Yang kedua, The Box. Seorang player Minecraft Indonesia bernama Rico sedang asik mining iron, namun tiba-tiba hujan turun yang membuatnya harus bergegas untuk mencari tempat berlindung agar tidak diserang oleh hostile mob yang berkemungkinan akan spawn. Kebetulan sekali posisinya dekat dengan village. Jadi ia mampir ke sana dan sekalian meluting barang-barang bagus di village tersebut. Karena ia tak memiliki rumah, jadi Rico memilih untuk tinggal di village. Hitung-hitung hemat waktu dan tenaga. Malam harinya, Rico yang dibantu Iron Golem
memburu para zombie yang berdatangan sekaligus mencari XP. Beberapa hari setelah itu, Rico meninggalkan village tersebut dan mencari kuda untuk mempermudah eksplorasinya. Dan usahanya tidak sia-sia, karena Rico berhasil menemukan desert temple di biome desert yang sedang dijelajahinya. Namun saat Rico ingin sampai ke sana, ia melihat seperti ada sosok hitam yang datang dari langit jatuh ke bawah temple. Penasaran dengan apa yang barusan dilihatnya, ia pun bergegas pergi ke temple itu. Namun saat Rico masuk ke dalam tempelnya, tidak ada sesuatu yang aneh. Semuanya tampak normal-normal saja. Karena merasa tidak ada yang janggal, jadi ia menggali ke tempat harta karun. Tapi ia malah masuk ke dalam backrooms. Rico mencoba untuk menghancurkan blok-blok yang ada di sekitarnya, tapi anehnya, ia seperti berganti ke mode adventure, sehingga membuatnya terjebak di dalam sana. Lalu saat Rico sedang panik, tiba-tiba muncul monster di backrooms itu, yang menyadari keberadaan Rico, lalu mengejar ke arahnya. Rico berlari sekencang yang ia bisa agar tidak tertangkap. Ia pun terbunuh oleh monster itu, tapi saat ia respawn, anehnya ia muncul di backrooms itu lagi, bukan di village yang sebelumnya. Karena ia tidak punya pilihan lain, jadi ia mengambil barang-barangnya yang jatuh dan menyusuri backrooms itu untuk menemukan jalan keluar. Sampai suatu ketika, ia tiba di sebuah ruangan backrooms yang dipenuhi oleh pondasi Iron Golem, namun pumpkinnya memiliki senyuman creepy yang menyeringai. Karena takut akan hal tersebut, ia berlari menjauh. Namun setelahnya, ia malah melihat monster itu lagi yang sedang patroli di depannya. Hampir aja ketahuan. Rico mendekati tempat itu, namun dibuat heran dengan jejak kaki yang menghilang di ujung tembok. Karena mengira ujung tembok itu adalah jalan rahasia, Rico mendekat ke sana. Yang ketiga, Piala. Cerita diawali dengan seorang player Minecraft bernama Adric yang membuat world baru dan spawn di dekat villager outpost. Terlihat di situ ada alley, namun karena di outpost itu ada banyak villager dan Adric belum mempunyai tools juga, jadi ia pergi menjauh dulu dari outpost dan berencana ingin mengambil alley-nya nanti. Singkat cerita, Adric sudah memiliki rumahnya sendiri dan memutuskan untuk pergi mining beberapa coal dan juga memburu beberapa sapi dan ayam untuk dimakan. Saat malam tiba dan hujan turun, Adric pergi tidur. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk pergi ke outpost yang sebelumnya untuk mengambil alley yang sebelumnya. Namun saat ia sampai di outpost itu sudah sepi dan kandang alley di situ sudah hancur, beserta alley-nya juga tidak ada. Saat Adric mengecek ke dalam outpost, ternyata di dalam sana ada banyak tulang yang berceceran. Membuat Adric bertanya-tanya, mengapa tulang bisa ngedrop di outpost? Yang pasti ini bukan tulang dari skeleton, karena nggak mungkin banget skeleton menyerang villager. Jadi apakah ini sisa-sisa tulang dari para villager yang menghilang? Ucap Adric. Bahkan saat ia mencapai puncak dari outpost, ia tetap saja tidak menemukan apapun. Namun tiba-tiba saja terdengar suara blok. Dan ketika Adric menoleh, ia terkejut melihat ada redstone block yang muncul. Dan yang anehnya lagi, namanya bukan redstone block, melainkan block of considered blood. Blok yang seperti darah atau blok kumpulan darah. Karena menurutnya itu adalah blok yang bisa dijadikan petunjuk atas hilangnya villager di outpost tersebut, jadi ia membawanya pulang. Namun sesampainya di rumah, ia terkejut ketika menemukan banyak redstone yang berceceran di rumahnya. Dan yang anehnya lagi, nama redstone-nya adalah Blood of Villager. Hah? Kenapa namanya adalah darah dari villager? Ada hubungan apa villager dengan keanehan yang aku alami?
Dan di situ ia juga menemukan